Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, baik anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu. Nah, sebagaimana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Nah, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, jadi kita sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama Islam. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali aktivitas seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dimulai. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam mencari ilmu dan dimudahkan dalam segala hal, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang siapa yang tidak masuk? Ya, Ibu minta kepada ketua kelas untuk mencatat siapa saja yang hari ini tidak masuk, kemudian catatannya kasih ke Ibu. Oke, baik anak-anakku, ada yang tahu tidak sekarang kita mau belajar tentang apa? Ya, betul. Sekarang kita akan belajar tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan khalifah di Bani Abbasiyah. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Ibu terlebih dahulu akan menyebutkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, agar mengetahui khalifah-khalifah yang terkenal. Yang kedua, agar mengetahui biografi khalifah yang terkenal tersebut. Dan yang terakhir, agar mengetahui kebijakan khalifah di Bani Abbasiyah. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian. Yang pertama kita akan membahas tentang khalifah-khalifah yang terkenal. Siapa saja sih khalifah-khalifah yang terkenal tersebut? Nah, di sini Ibu memiliki foto-foto serta biografi khalifah-khalifah yang terkenal tersebut. Nah, khalifah-khalifah yang terkenal tersebut ada 4. Yang pertama Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Harun al-Rashid, yang ketiga Al-Ma'mun, dan yang terakhir Al-Mu'tasim. Bahwasanya di buku SKI kelas 11 di situ namanya terdapat Al-Mu'min, tetapi nama asli beliau yaitu Al-Mu'tasim. Mungkin di sana ada kesalahan dalam pengetikan. Nah, oke, baik anak-anakku, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Abu Ja'far al-Mansur. Nah, siapa sih Bu Abu Ja'far al-Mansur itu? Abu Ja'far merupakan khalifah yang cerdas dan tegas. Nah, dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan di Bani Abbasiyah. Nah, pada masa pemerintahan Abu Ja'far, kerajaan terbesar di Selat Bosporus dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam, dan Ratu Irine sebagai penguasa wilayah dan membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, jadi sebagai penguasanya itu siapa? Yaitu Ratu Irine. Di sana itu diwajibkan untuk membayar upeti kepada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, selanjutnya yaitu Harun al-Rashid. Siapa sih Bu Harun al-Rashid itu? Harun al-Rashid lahir di kota Roi pada tahun 145 Hijriah atau disebut dengan 767 Masehi. Nah, ibunya itu seorang hamba sahaya dan ayahnya itu bernama Al-Mahdi. Nah, khalifah ketiga Abbasiyah yang memerintahkan selama 10 tahun. Jadi Harun al-Rashid itu memerintahkan selama 10 tahun. Nah, Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim, sangat dimuliakan sepanjang usia beliau menjadi khalifah. Nah, jadi Harun al-Rashid ini sebagai khalifah yang paling dihormati, yang paling alim, dan dimuliakan sepanjang usia yang menjabat sebagai khalifah. Nah, semua perbuatannya terutama dalam bersedekah sama halnya dengan Abu Ja'far. Jadi Harun al-Rashid ini dan Abu Ja'far al-Mansur ini sangat mulia, sangat mempunyai hati yang mulia untuk bersedekahkan hartanya. Nah, yang ketiga yaitu Al-Ma'mun.
Siapa sih Al-Ma'mun itu, Bu? Al-Ma'mun merupakan khalifah yang berkuasa pada tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Beliau dilahirkan seorang ibu sahaya yang bernama Marujil. Nah, dia dilahirkan 6 bulan dahulu dari saudara sebapak yaitu Al-Amin. Nah, sifat-sifat beliau yang sangat menonjol diantaranya baik, pemaaf, dan beliau memaafkan pemberontakan Fadil bin Ar-Rabi'ah yang telah menghasilkan komplotan penjahat menentang dirinya. Selanjutnya itu Khalifah Al-Ma'mun termasuk khalifah yang memerintahkan pada saat masa keemasan Abbasiyah. Nah, jadi selama Al-Ma'mun ini menjabat sebagai khalifah ini, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah masa keemasan di Abbasiyah. Nah, yang terakhir itu Al-Mu'tasim. Nah, siapa sih, Bu, Al-Mu'tasim itu? Nah, nama aslinya adalah Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim Billah. Nah, lahir pada tahun 187 Hijriah dan memerintahkan pada tahun 467 sampai 487 Masehi. Nah, beliau dibesarkan dalam suasana tentram. Jadi pada saat Mu'tasim Billah ini lahir, beliau dilahirkan dalam keadaan tentram, tidak dalam keadaan peperangan. Nah, pada masa khalifah ini, Al-Ma'mun pendahuluannya Al-Mustaqim merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan pemimpin peperangan. Karena sikap keberaniannya dan tegasnya itulah maka Khalifah Al-Ma'mun atau kakaknya dilantik sebagai putra mahkota. Nah, jadi Al-Mu'tasim ini dilantik oleh kakaknya sebagai putra mahkota. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu materi tentang kebijakan khalifah di Bani Abbasiyah. Nah, apa aja sih, Bu, kebijakan khalifah di Bani Abbasiyah itu? Nah, di sini ada 8 bagian ya. Yang pertama itu memindahkan pusat Bani Abbasiyah dari Hashimiyah ke Baghdad. Nah, tadinya pusat Bani Abbasiyah itu di Hashimiyah dan dipindahkan ke Baghdad. Nah, yang kedua itu kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa yang masuk. Nah, jadi kota Baghdad ini dibuka sebagai kota yang terbuka untuk peradaban bangsa yang masuk. Nah, ketika itu ilmu pengetahuan dipandang suatu yang sangat mulia dan berharga. Nah, jadi di Bani Abbasiyah itu memandang bahwa ilmu pengetahuan itu sangat berharga gitu. Terus yang keempat itu rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasi dalam segala bidang. Nah, jadi rakyat yang di Bani Abbasiyah itu diberikan kesempatan atau diberikan beban untuk berpikir serta memperoleh hak asasi manusianya gitu. Terus yang kelima yaitu para menteri Persia diberi hak penuh atas untuk menjalankan pemerintahannya. Jadi di sana itu menteri Persia itu diberi haknya untuk menjalankan pemerintahannya gitu. Terus yang keenam itu berkat usaha khalifah yang bersungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintahan Abbasiyah memiliki bendaharaan harta. Nah, jadi khalifah di Bani Abbasiyah itu bersungguh-sungguh kan menjalankan ekonomi Islamnya. Nah, serta dapat memiliki bendaharaan harta. Nah, yang ketujuh itu para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak buku yang dikarang oleh ilmuwan. Nah, jadi seorang khalifah di Bani Abbasiyah itu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak buku yang terbuat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya gitu. Yang terakhir yaitu masyarakat menjadi 2 kelompok. Kelompok apa saja sih? Yang pertama itu terdiri dari khalifah, keluarga, para pembesar, pekerja yang kerja di istana. Terus yang kelompok kecilnya masyarakat umum yang terdiri dari guru, ulama, petani, buruh, dan masyarakat pada umumnya. Nah,
Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.